Assalamualaikum, hello everyone, hello, welcome back to my channel. Oke, balik lagi bersama aku Nelly. Seperti biasanya aku bakalan melihat sebuah video. Dan video kali ini guys, yang mau aku lihat ini sebuah video berjudul Luar Biasa Afrika Rasa Indonesia. Kampung orang Indonesia di tengah kota. Oh, ini di tengah kota yang ada di Afrika Selatan guys. Ini tuh kayak kita tuh ada di Afrika Selatan tapi serasa ada di Indonesia. Nah, kayak gitu. Tapi kental banget dong ya Indonesianya. Oke, sebelum kita mulai ini video, teman-teman yang udah mampir channel aku, makasih banyak. Semoga teman-teman semuanya panjang umur, murah rezeki, dan selalu diberi kesehatan. Amin. Langsung ya kita putar dulu video kali. Let's go. Oke, seperti biasa teman-teman, untuk video originalnya teman-teman silahkan mampir di dunia DS1, ternyata populasi terbesar orang Indonesia di luar negeri bukan cuma di Suriname maupun Kaledonia Baru. Ada sebuah daerah di Afrika kalau Suriname kan nggak asing ya. Di kawasan ini terdapat sebuah kampung yang seluruh penghuninya merupakan orang Indonesia. Wow. Ini semua di sini, semua di sini, homeschooling di sini, anak suami juga ada, tinggal di sana. Sebelum kita menelusuri lebih lanjut bagaimana sejarah orang Indonesia bisa sampai kemari, kita bahas dulu tentang Cape Town, Afrika Selatan. Ya, Cape Cape Town adalah kota terbesar kedua yang terletak di Afrika Selatan. Wah, Kota ternyata ini termasuk terkenal kota dengan terbesar loh. pemandangannya yang memukau dan gaya hidup yang semarak. Cape Town merupakan pelabuhan besar di pinggir Samudra Atlantik dan menjadi ibu kota khusus legislatif. Sedangkan Pretoria merupakan ibu kota eksekutif dan judikatif. Ibu kotanya adalah Bloemfontein. Salah satu fakta menarik Cape Town adalah kota ini sangat multikultural karena dijadikan sebagai tujuan utama para imigran dan ekspatriat untuk tinggal di Afrika Selatan. Kota ini dikembangkan oleh perusahaan India Timur Belanda pada abad ke-17. Ini bertujuan sebagai stasiun pasokan untuk memenuhi kebutuhan kapal-kapal Belanda yang berlayar ke timur jauh dan India. Cape Town tumbuh dengan cepat dan satu-satunya kota yang menjadi pusat budaya dan ekonomi utama koloni Belanda di Afrika Selatan. Cape Town adalah kota terbesar sekaligus dijuluki kota warna-warni di Afrika Selatan. koloni Di Belanda. kawasan Bokap inilah wajah-wajah orang Indonesia dan Mungkin bisa Melayu jadi bisa kamu jumpai. waktu penjajahan Belanda dulu mungkin dibawa kali ya orang Indonesia di sana untuk kerja apa gitu ya. Jadi mereka aja. Bakso. Bokap terletak di lereng Signal Hill Cap yang merupakan salah satu daerah pemukiman tertua di Cape Town. Menariknya, sebagian besar penghuni kampung ini adalah para imigran Melayu dan Indonesia. Kabarnya kawasan pemukiman ini menjadi bagian dari perjalanan sejarah kemerdekaan Indonesia. Bukan, udah ngeh aku tadi. Indonesia bisa tinggal di sini. Berikut ulasannya. Gimana rasa dan kesan berada di sini, Mbak? Alhamdulillah, ada aja polusinya nggak terlalu parah kayak di Jakarta atau kota-kota besar lainnya. Jadi kami gue nyaman banget tinggal di Jakarta. Hal ini adalah hasil dari reklamasi pantai, sebagian dari kota Cape Town. Jadi di tempat itulah pertama kali dia melemparkan jangkarnya hingga 4.000. Awal berdirinya Kampung Bokap. Kampung Bokap. Untung nggak kampung nyokap ya guys, untung bokap. Awal mula kehadiran orang Indonesia di Bokap karena dipengaruhi oleh kolonialisme Belanda. Tuh kan, dah yakin Orang tadi tuh. Indonesia yang menempati kampung ini adalah para budak atau pekerja yang hendak dipekerjakan kan. oleh Belanda. Mereka dibawa oleh penjajah Belanda pada tahun 1653 ke Afrika Selatan. Salah satu orang Indonesia yang dijadikan budak pertama oleh Belanda di Cape Town adalah Abraham van Batavia. Saat membawa orang-orang Indonesia ke Cape Town, Belanda mengubah nama mereka berdasarkan bulan kelahiran atau asal daerahnya. Ada yang bernama Bambang van Java, Desember van Bale, August van Makassar, dan banyak lagi lainnya. Dilansir dari Cape Town History, Kampung Bokap awalnya merupakan sebuah tanah kosong yang dibeli oleh seseorang bernama Jan Dewal. Ia membeli lahan ini sebagai tempat tinggalnya. Pada awalnya, orang-orang Indonesia yang tinggal di sini menyewa sebuah rumah kecil yang disebut Hurkwisches yang mereka sewa dari pihak pengembang. Pada tahun 1834, pihak pengembang mulai membangun rumah ini di Bokap yang kemudian ditawarkan pada para imigran. Hingga akhirnya, Bokap berubah menjadi kampung Melayu, di mana para penduduknya banyak yang berprofesi sebagai penjahit, pengrajin, tukang bangunan, hingga nelayan. Kampung ini kemudian dikenal dengan sebutan Cape Malay.
Cape Saat Malay. ini, wilayah Bokap tak hanya dihuni oleh masyarakat dari rumpun Melayu, tetapi juga penduduk asli Afrika dan India. Diperkirakan saat ini terdapat 200.000 orang Melayu yang dulunya berkebangsaan Indonesia. Jadi campur ya. Tapi kayaknya kotanya tuh seru ya. Adat istiadat dan kuliner Indonesia di Kampung Bokap. Masih kental nggak ya Indonesianya? Uniknya, beberapa adat dan budaya asli Indonesia masih dipertahankan di kampung ini. Di antaranya dari segi makanan, di mana warganya kerap membuat sambal, kari, dan juga bubur. Sejumlah bahasa atau kosakata dari bahasa Indonesia juga masih digunakan di Bokap, seperti terima kasih atau terima kasih, kamar mandie atau kamar mandi, boka yakni buka, berkalahi atau berkelahi. Jadi kayak bahasa zaman dulu gitu, jadul gitu guys. Mayoritas penduduk Bokap menganut agama Islam. Bahkan sejumlah masjid kini telah banyak berdiri di sini. Salah satunya adalah Masjid Al-Awwal yang dibangun pada 1794 dan menjadi masjid pertama di Kampung Bokap. Keberadaan makam Imam Abdullah Qadi Abdus Salam. Salah satu bukti kuat tentang keberadaan orang Indonesia di Bokap adalah adanya makam Imam Abdullah Qadi Abdus Salam yang berasal dari Tidore, Maluku. Imam Abdullah adalah pangeran kerajaan Tidore yang menjadi salah satu tahanan politik semasa Belanda menjajah Indonesia. Ia dibuang Belanda ke Cape Town pada 1780. Selain menulis buku yang menjadi referensi utama Muslim di Cape Town, pria yang mendapat julukan Tuan Guru ini juga sempat membangun sekolah Islam pertama di Bokap yang murid-muridnya terdiri dari anak-anak para budak dan anak kulit hitam. Imam Abdullah menjadi salah satu dari 3 imam besar yang sangat dihormati di Cape Town. Wow. Imam besar ternyata. Bokap, kampung warna-warni. Iya. Aku lihat tadi ya. Selain penduduknya yang berasal dari Indonesia, Kampung Bokap juga menarik perhatian warga dunia. Dengan mengusung arsitektur bergaya Cape Dutch dan Jort, para penduduk Bokap mengecat rumah mereka dengan cat warna-warni yang menyegarkan. Bokap bahkan disebut-sebut sebagai salah satu tempat paling warna-warni di dunia. Keunikan yang dimiliki oleh Kampung Bokap akhirnya menjadi daya tarik tersendiri untuk wisata baru di Cape Town, Afrika Selatan. Warna-warni cat yang dipakai oleh para warga Bokap bukanlah sembarangan. Warna-warni cat rumah mereka adalah sebagai penanda bahwa rumah ini sudah ada yang punya dan juga melambangkan sebuah kebebasan. Para penduduk bebas mengecat rumah mereka dengan warna apa saja sesuai dengan kesukaan mereka. Jika rumah mereka dijual dan pemiliknya berubah, biasanya warna cat rumah juga akan diubah sesuai dengan pemilik baru. Jika ditemukan rumah bercat putih, itu menandakan bahwa rumahnya disewakan. Warna-warna rumah di Bokap jadi ada kode-kodenya gitu ya. Jalan turis untuk berkunjung kemari. Selain spot foto yang menarik, di Bokap juga bisa melakukan walking tour yang menikmati keindahan Table Mountain, wisata kuliner, wisata sejarah, dan juga wisata belanja. Wah, bener sih, keren banget sih. Jadi kayak kampung warna-warni, penuh warna ya. Nah teman-teman, itu dia videonya udah kita lihat. Kita udah lihat tadi, ini tuh di Afrika Selatan, tepatnya di kota Cape Town. Awal kisahnya tadi udah dijelaskan. Ternyata kenapa mereka kayak orang Indonesia di Afrika itu awalnya karena masa penjajahan Belanda guys. Jadi ada tuh budak-budak tuh dibawa ke Afrika sana. Jadi tadi ada di Kampung Bokap ya namanya. Misalnya sekarang bagus banget sih namanya ya, bagus banget, warna-warni, suka banget ya. Mereka juga multikultural ya.
nggak cuman Indonesia Melayu, tapi tadi ada Cina pula, India katanya tadi ya. Nah teman-teman, mungkin kali ini kita cukup sekian dulu. Kita bisa jumpa lagi di next video. Bye, don't forget to comment, share, and subscribe. Jangan lupa loncengnya diaktifkan juga. Oke, terima kasih, see you, bye bye, assalamualaikum.